Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan informasi pada pagi ini. Di antaranya, Kementerian Kesehatan mencatat terjadinya lonjakan kasus infeksi menular seksual sifilis yang menyerang ibu rumah tangga dan anak-anak. Menurut Kementerian Kesehatan, lonjakan kasus ini terjadi karena minimnya proses screening yang dilakukan oleh ibu hamil semasa kehamilan. Kementerian Kesehatan merilis angka peningkatan kasus sifilis di kalangan ibu dan anak. Data kementerian ini mencatat dari 2016 hingga 2022 terjadi peningkatan kasus sifilis sebesar hampir 70%. Dari sebelumnya 12.000 kasus meningkat menjadi 21.000 kasus. Kementerian Kesehatan juga mencatat dari 5 juta kehamilan hanya sebanyak 25% ibu hamil yang melakukan screening sifilis. Dan dari 1,2 juta ibu hamil sebanyak 5.590 ibu hamil positif mengidap sifilis. Sebagai upaya menurunkan angka sifilis yang terus meningkat, Kementerian Kesehatan akan fokus pada pencegahan dini sifilis dengan melakukan screening pada kalangan rentan, yaitu ibu hamil dan anak-anak. Selain langkah pencegahan dengan screening, Kementerian Kesehatan juga akan menyediakan pengobatan, pelayanan kesehatan, serta menyediakan alat rapid test sifilis pada setiap layanan kesehatan. Kasus infeksi menular seksual sifilis ini baru-baru ini menjadi perhatian, terlebih penderitanya ini merupakan ibu rumah tangga dan anak-anak. Nah, ini pihak Kementerian Kesehatan menyampaikan perlunya proses screening pada ibu hamil guna mengantisipasi infeksi terkait hal ini. Dan untuk membahas lebih lanjut ya Maria, kita sudah bergabung bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mbak Ega dan Mbak Maria, salam sehat. Baik, dengan Gema di studio Pak Syahril, data temuan kasus sifilis di Indonesia sampai saat ini sudah ada berapa persen dan di mana saja daerah yang paling banyak? Ya, betul ya. Jadi dari tahun 2018 sampai tahun 2022, yaitu kurun waktu 5 tahun itu memang ada kenaikan sampai 70% ya. Jadi kalau kita buat presentasi rata-rata sekitar 1,6 atau 1,7 per tahun ya. Nah, memang untuk daerah, ya kita sebut provinsi saja, itu adalah yang tertinggi itu dari Papua, ya, kemudian Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Bali ya, 5 besar yang terbanyak ya. Nah, tapi kalau untuk populasi yang dilakukan pemeriksaan memang DKI karena jumlah penduduk juga semakin banyak ya. Tapi kalau untuk yang tadi positif, itu satu Papua, yang kedua Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua Barat serta Bali ya, itu yang kita temukan kasusnya 5 urutan yang terbanyak ya. Baik, nah Pak Syahril, kan ini pasiennya didominasi oleh ibu rumah tangga dan juga anak-anak ya. Sebenarnya dari mana awal penularan sifilis ini ke ibunya? Jadi ada 3 penyakit infeksi menular seksual ya namanya ya. Sebetulnya penyakit infeksi yang ditularkan melalui seksual itu ada beberapa, tapi ada 3 yang memang harus kita waspadai betul, karena ini bisa menurun ke bayi yang sedang dikandung oleh ibu ya. Yang pertama adalah HIV, yang ketiga adalah sifilis, yang kedua sifilis, yang ketiga adalah hepatitis B. Nah tadi kenapa ibu rumah tangga atau ibu-ibu lah ya, kemudian yang kedua adalah anak yang terbanyak. Jadi anak itu ditularkan melalui proses kehamilan ya dan kelahiran itu. Karena khusus untuk sifilis ini bisa melalui proses pada saat dia dalam kandungan dan dalam proses kelahiran. Nah sehingga banyak. Begitu juga dengan ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu kan salah satu yang risiko tinggi ya tertularnya penyakit infeksi menular ini, termasuk sifilis gitu, Mbak. Baik. Kemudian Pak Syahril, kita ingin tahu mengapa ibu-ibu tuh termasuk kawanan yang rentan, ibu rumah tangga ya di sini merupakan kawanan yang rentan untuk tertular penyakit sifilis ini, Pak? Ya, ini kan sebetulnya fenomena masyarakat ya, fenomena masyarakat di mana ibu-ibu ini tentu saja kan berhubungan seksual kepada suaminya ya, laki-laki lah ya, suaminya. Nah, artinya yang paling menjadi banyak korban atau katakanlah yang tertular itu adalah di ibu-ibu yang memang dia punya risiko dari laki-laki atau suami yang memang bisa menyebabkan penularan di mana dia mendapatkan itu dari luar gitu Pak.
Baik, baik, dimengerti Pak. Ternyata miris sekali ya, itu juga menyebabkan dan itu juga bisa menurun sebenarnya ya ke bayi yang dikandung. Nah, selanjutnya Pak Syahril, apa sebenarnya? Bukan menurun, Mbak. Menular ya, beda ya. Oh, menular ya. Jadi saat Bukan hamil menurun. itu juga bisa mengakibatkan penularan yang terjadi saat kehamilan, Ya, begitu Pak Syahril? melalui plasentanya ya, ya. Baik. Plasenta itu, ya, oke. Baik, dimengerti Pak Syahril. Kita ingin tahu selanjutnya apa sebenarnya gejala yang ditimbulkan dari sifilis ini dan misalnya apa yang pertama kali harus dilakukan jika melihat ada gejala itu? Ya, jadi sifilis ini bisa mengenai orang dewasa dulu ya, kita yang paling gampang ya. Itu ada pada laki-laki maupun pada perempuan ya. Itu kan ada yang disebut dengan sifilis primer ya. Itu dia ada kayak luka lecet, Mbak ya, di alat kelaminnya itu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebetulnya ada gambar, sebetulnya bisa ditayangkan, bagus itu ya gambarnya. Nah itu memang kenapa kok tidak menjadi perhatian bagi sebagian orang? Karena dia tidak punya gejala sakit, Mbak. Itu yang ciri khas ya. Dia kadang hanya gatal-gatal sedikit, tapi dia ada biasanya hanya satu, kadang-kadang dua gitu ya, di sekitar alat kemaluan dia itu, Mbak. Nah itu gejala-gejala yang paling khas, yang paling awal. Sehingga diharapkan laki-laki maupun perempuan di alat kelamin itu dia harus perhatikan itu. Kalau ada gitu, apalagi maaf ya, ada perilaku seksual yang agak ya bermasalah, maka itu menjadi perhatian dia untuk segera dilakukan screening atau tes ya, Mbak ya. Oke, Pak Syahril, untuk pasien yang mengidap sifilis ini apakah bisa sembuh dan bagaimana pengobatannya? Oh bisa. Jadi makanya, tapi gini Pak, sebelumnya ini itu penting ya. Kenapa kok ini diangkat menjadi satu tema atau topik khusus di kita ini? Salah satu apalah risiko terhadap bayi ya yang dilahirkan dan ini menjadi suatu generasi terus kita gitu Pak ya. Sehingga kita betul-betul di dalam undang-undang kesehatan itu bagaimana pemerintah ya, negara termasuk orang tua dan masyarakat bisa menciptakan, menjamin anak-anak ini harus sehat. Nah, salah satu dia terhindar dari penyakit seksual yang ditularkan oleh orang tuanya. Nah, ini penyakit sistemik. Sistemik itu dia mengenai seluruh tubuh melalui aliran darah, Mbak, sifilis ini, dan bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan dengan pengobatan ya. Jadi kalau ada yang obatnya, kalau dia tahan dengan obat penisilin namanya, Mbak ya, dia disuntik itu. Ya, ada dosisnya. Kemudian kalau dia tidak bisa atau karena alergi dengan obat penisilin diganti dengan eritromisin atau diganti dengan doksisilin. Itu pengobatannya. Dan tentu saja pengobatan ini tidak sekali, akan dievaluasi 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Sampai betul-betul tidak ada lagi suatu bakteri atau kuman sifilis di dalam tubuh orang tersebut itu, Pak. Jadi sekali lagi bisa sebut total ya, bisa sebut total. Baik, kemudian Pak Syahril, kita juga perlu mewaspadai infeksi ini dengan baik. Nah, kaum lelaki Pak tentunya juga perlu diedukasi mengenai penularannya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran atas infeksi ini, khususnya dari pihak kaum lelaki begitu Pak. Apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan menurunkan angka infeksi sifilis ini? Ya khusus untuk lelaki, ini ada lelaki yang mempunyai suatu risiko tinggi ya, rentan ya. Untuk itu yang paling disasar adalah, maaf ya, lelaki yang mempunyai perilaku seksual yang senang juga kepada laki-laki ya. Kalau kita nyebutnya adalah homoseksual atau lelaki suka lelaki LSL ya. Nah ini yang salah satu data yang kita terima bahkan di dunia itu adalah yang tertinggi Pak. Nah, jadi pertama memang disasar dulu orang-orang dengan risiko tinggi ini yang kita sebut dengan populasi kunci, Mbak ya. Ya, populasi kunci tadi adalah orang tadi, yang kedua ibu rumah tangga yang ya dia juga mempunyai hubungan atau berperilaku terhadap laki-laki yang saya sebutkan di atas tadi ya. Nah, kepada laki-laki ini menjadi suatu sasaran utama bagi kita, Kementerian Kesehatan, untuk dilakukan screening. Nah tentu saja ada kewajiban kita sebelum screening itu adalah memberikan edukasi, sosialisasi ya kepada masyarakat dengan kelompok-kelompok populasi kunci tadi ya. Bagaimana melakukan pencegahan ya. Nah pencegahannya tentu saja ini kan
melalui hubungan seksual ya yang terbanyak ya, melalui seksual. Yang kemudian ya diharapkan memberikan suatu keamanan di dalam hubungan seksual itu. Kalau boleh kita mengatakan seperti di HIV juga harus ada alat pengaman ya, karena khawatir kalau seseorang itu ada luka yang ada sifilisnya, maka otomatis dia akan memudahkan sekali untuk menular, ya. Nah tentu saja bagi yang belum berkeluarga ya harus ada yang kita sebut dengan abstain itu ya, berpuasalah untuk itu ya, dan seterusnya. Ini ada edukasi, ada sosialisasi. Nah terakhir tentu saja harapannya bagi tadi yang homoseksual, terutama untuk laki-laki ya pertanyaannya, maka dia harus sadar untuk melakukan screening sendiri ya. Ya kan sekarang ada program Kementerian Kesehatan yang melakukan screening yang gratis saat ini ya di puskesmas untuk orang-orang yang tadi populasi kunci tadi Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Syahril. Berarti kita harus lebih sadar diri untuk screening dan juga menjaga pasangan kita juga agar tetap sehat dan tidak berperilaku ataupun berhubungan seksual secara bebas begitu ya Maria. Betul, jangan berperilaku menyimpang ya di sini untuk kebaikan bersama. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kemenkes. Boleh nggak saya close sedikit Pak ya, terutama yang kepada ibu hamil ya. Jadi kita kan saat ini kan menyebutnya ibu hamil. Jadi ibu hamil yang tadi kita sebutkan mungkin dia berpasangan dengan orang yang, maka itu menjadi kewajiban dia untuk dilakukan pemeriksaan screening juga ya. Oke, jangan sampai jadi ibunya nanti juga begitu ya. Bawahnya. Ya, oke, kalau dia positif diobatin gitu ya. Baik, dimengerti. Jadi harus aktif untuk memeriksakan diri ya, baik laki-laki, suami dan juga istrinya begitu di sini. Terima kasih Pak Muhammad Syahril sudah memberikan informasi di sini. Oke, pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali setelah jeda dengan informasi mengenai keindahan matahari terbenam di Labuan Bajo memukau para pemimpin KTT ASEAN. Selengkapnya setelah jeda.